Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan bimbingan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ke depan salat kita menjadi lebih nikmat. Pandangan mata selama salat itu supaya betul-betul fokus. Dalam kajian hadis secara tematik, kalau kita salat di samping Ka'bah dan bisa melihat Ka'bah, itu pandangan tidak ke tempat sujud tetapi melihat apa? Ka'bah. Tapi bagi umat ini yang tidak mampu melihat Ka'bah, selama sholat itu pandangan ditujukan kepada dua hal. Yang pertama adalah ke tempat sujud, dan yang kedua ke jari telunjuk ketika membaca tasyahud. Jadi pertama menuju ke tempat sujud, yang kedua ke jari telunjuk ketika membaca apa? Tasyahud. Masya Allah, Bapak Ibu, kelihatannya konsep ini sederhana. Saya waktu dulu kuliah di S3 di Jogja punya dosen dari Belanda, namanya Profesor Dr. John Hendrik Muleman. Saya pernah ngecek dia, Mulio Iman. Nah kok dikomentari enggak doro mati ya. Ternyata orang Belanda pinter bahasa Jawa gitu. Dan baru kali ini dapat bantuan dosen dari Belanda itu Muslim. Selama ini kan orientalis. Jadi mereka bukan Muslim, tapi punya pemikiran tentang Islam. Tapi beliau ini ternyata Muslim, istrinya dari Aljazair. Masya Allah, saya tahu Muslim itu karena pertama kali jemput ke airport, beliau ini sholat terlebih dahulu di airport. Masya Allah, itu yang membuat saya yakin beliau ini seorang Muslim. Kuliah pertama kali mempresentasikan hikmah sholat dengan khusyuk. Pertama kali kuliah di S3 itu hikmah sholat secara khusyuk. Kesimpulannya itu hanya satu, orang yang sholatnya khusyuk tidak akan stres. Wah, gitu. Jadi kesimpulannya hanya tidak stres gitu. Analisa ilmiahnya, orang yang khusyuk itu pasti memfokuskan pada satu titik. Tempat apa? Sujud. Siapa saja
yang bisa memfokuskan pandangannya, konsentrasinya ke satu titik, itu terapi untuk menghilangkan apa? Stres. Wow, gitu. Walaupun terapi yang lain ada teriak-teriak dengan sekeras-kerasnya, maka masyarakat barat itu untung ada sepak bola. Dengan sepak bola mereka bebas mengekspresikan kegembiraannya. Apalagi kalau sudah, waduh, favoritnya bisa menggolkan bola, teriak gol, hilang stres. Maka kalau ada cewek yang stres menghadapi cowoknya, teriak-teriak aja, aku benci kamu, gitu, hilang stresnya gitu. Beberapa terapi menghilangkan apa? Stres. Ditayangkan, saya dulu dapat videonya itu. Seorang yang sedang sholat, ditaruh berbagai alat untuk dilihat lewat monitor, tempelkan sini. Tak lebih dari 20 orang. Dikaji lewat monitor. Orang barat tidak punya terapi sholat begitu. Sehingga kalau ingin menghilangkan stres, dinding itu dikasih tool begitu, kemudian apa? Dipandang terus sampai betul-betul bisa konsentrasi. Itulah hebatnya kita. Kita ini punya terapi, tapi punya nilai ibadah. Nah, mereka punya terapi, tapi tidak punya nilai apa? Ibadah. Dan saya yakin teman-teman sini tidak ada yang stres ya. Kalau masih stres mungkin kurang khusyuk sholatnya Pak, gitu. Itu ceritanya. Bayangan saya membahas hikmah sholat khusyuk itu banyak sekali Pak. Sampai yang namanya profesor di UNER itu gara-gara orang meletakkan tangan dengan melihat tempat sujud, itu saja peredaran darah dihitung begini membuat keseimbangan badan macam-macam. Sayang saya tidak bisa menjelaskan secara ilmiah. Banyak yang namanya istilah-istilah yang saya sendiri tidak paham. Intinya tinjauan entah psikologi, tinjauan entah itu namanya apa, macam-macam aspek. Orang yang nikmat menjalani sholat itu memang dalam kondisi hidupnya apa? Tenang. Mudah-mudahan tidak apa? Stres. Dikembangkan YouTube yang kedua. Apa fadilahnya, hikmahnya orang sholat berjamaah gitu. Nah, saya kan sisi hukum ya banyak, ada kebersamaan. Di sini nanti kalau kita berjamaah ada mengikuti imam, ada disiplin, macam-macam lah. Begitu kita diskusikan panjang lebar, nah kok kesimpulan sholat jamaah itu hanya satu? Apa itu? Orang yang sholat jamaah tidak akan gila. Tidak akan apa? Gila. Analisanya, karena dia masih merasa punya teman. Di dunia ini tidak ada organisasi orang gila. Kalau sudah berorganisasi tidak akan gila.
Ternyata hikmahnya orang sholat jamaah tidak apa? Gila gitu. Itulah orang barat melihat Islam ini dari berbagai sudutnya. Alhamdulillah kita punya Rasul yang selalu membimbing kita tanpa nalar, hanya dengan tuntunan. Insya Allah kita bisa menikmati sholat. Nah, di dalam hadis itu ketika orang sedang tasyahud, kebetulan tasyahud itu dari kata syahidah gitu. Maka jangan kaget Bapak Ibu, orang isyarat ketika tasyahud itu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah. Waktu membaca tahiyat tidak isyarat, entah bunyinya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Nanti didiskusikan apa perlu ditambah diganti as-salatu ala nabi, assalamu ala nabi, misalnya gitu, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi isyarat ini ketika membaca syahadah. Dan saya amati Rasul itu hampir di luar sholat, kalau sudah membaca lafdzul jalalah selalu memberi isyarat tauhid. Misalnya mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Saya amati. Itu ceritanya sambil membaca lafdzul jalalah, sambil isyarat apa? Tangan. Bahkan mohon maaf, ada hadis bukan hanya isyarat, tetapi ada tahrik, menggerakkan. Insya Allah walaupun hadisnya awalnya dhaif, digabung lagi ada dhaif, mudah-mudahan bisa meningkat yang lebih baik. Tapi kajian hadis di Indonesia rata-rata tidak bisa. Dhaif digabung dhaif tidak tambah sehat, tambah kelenger sakitnya gitu. Gimana yang satu punya penyakit flu burung, yang satu kena COVID, yang satu kena muntabir, digabung tidak malah sehat, malah tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kajian hadis tidak seperti kajian seperti ini. Perawi itu dibidik dua hal, dikritisi dua aspek. Yang pertama adalah al-adalah, sifat kredibilitasnya. Karena kita tidak akan terima ilmu, terima hadis dari orang yang tidak kredibel, walaupun kata-katanya bagus, sebagai pegangan hidup. Nah, kalau cacat perawi pada aspek kredibilitas tidak akan meningkat yang lebih baik. Lah, aspek yang kedua adzabtu, kecermatan perawi. Apakah cermat sodron waktu menghafalkan hadis? Sebab periode pertama, periode kedua, ketika Islam ini masih di tangan bangsa Arab, transformasi keilmuan itu lebih banyak mengandalkan apa? Hafalan.
Walaupun ada juga yang mengandalkan tulisan. Tapi bangsa Arab dikasih kemuliaan Allah dengan hafalannya, maka menghafalkan nasab sampai Nabi Adam itu bisa. Nah kita ini paling banter 3 periode 3 tahap, kakek nenek sudah nggak tahu kemana berikutnya. Ribuan syair jahiliyah mereka hafal, padahal itu ungkapan manusia biasa. Apalagi hanya menghafal wahyu yang bahasanya fasih, bahasanya gampang diaplikasikan. Tentu lebih gampang menghafal Quran dan hadis ketimbang menghafal apa? Syair-syair apa? Jahiliyah. Itu ceritanya. Nanti pada periode ketiga, keempat mulai berdatangan orang dari Tibrizi, orang dari Nawawi, orang dari Mesir, Misri, orang dari Asqalani, orang dari Sijistani, orang dari Naisaburi, berdatangan orang-orang asing non-Arab datang ke Arab belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh saya belajar kok belum ada ya satupun Al-Jawi, nggak ada. Al-Nusantari, nggak ada. Nih ya. Bagaimana Pak? Oh itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama tasyahud itu dari kata syahida saat membaca asyhadu alla. Ternyata bukan hanya isyarat, ada namanya gerakan. Cuma hadisnya doa. Kebetulan ada kesaksian yang lain, doif juga. Bisa enggak kalau digabung menjadi yang lebih baik? Kalau cacat perawi pada aspek kredibilitas tidak bisa meningkat yang lebih baik. Tapi kalau cacat hanya sisi hafalan, masa hafalan orang sekian salah semua? Meningkat menjadi hasan di ghairi. Nah kalau sudah meningkat hasan bisa diamalkan. Itu sebabnya tolong teman-teman jangan menilai orang lain dengan kacamata sendiri gitu. Kenapa teman saya tidak menggerakkan? Oh dia itu punya pemikiran doif digabung doif, tidak mungkin meningkat yang lebih baik. Kenapa kok teman saya menggerakkan jari? Oh dia punya pikiran doif digabung doif bisa meningkat yang lebih baik. Itu ceritanya. Kalau hatinya sahih tidak ada problem sudah. Jadi jangan menyalahkan orang lain dengan kacamata sendiri. Misalnya gitu. Nggih. Untuk hadis-hadis doif. Iya. Dengan sekian banyak riwayat hadis. Lalu menurut disiplin ilmu hadis itu bisa meningkat menjadi hasan itu yang dipahami oleh teman-teman atau sebagian orang Islam yang mengamalkan sejauh itu sabar kemarin. Bagaimana? Mengamalkan nisfu Sa'ban itu apanya Pak? Saya mengamalkan fadilah nisfu Sa'ban. Loh, hadis-hadis. Kalau fadilah nisfu Sa'ban hadisnya sahih Pak. Hadisnya sahih bukan doif lagi Pak. Yang jadi problem
ketika mengamalkan amal soleh itu ditandai dengan sholat, ditandai dengan puasa. Ini yang jadi masalah. Kalau ditandai amal soleh dengan tadarus, bagus. Ditandai amal soleh dengan banyak sedekah, bagus. Ketika ditandai dengan sholat, nanti namanya sholatnya sholat apa gitu loh. Kalau sholat duha ya tidak apa-apa, memperbanyak sholat duha. Sholat khusus nisfu Sya'ban itu yang tidak ditemukan hadis yang sahih. Itu ceritanya begitu. Puasa nisfu Sya'ban misalnya, dalilnya ada enggak yang sahih? Enggak ketemu. Sampai yang dhaif pun kita mempermasalahkan sisi apa dhaifnya. Kalau sisi kredibilitas tidak bisa meningkat yang lebih baik. Apalagi hanya menyendiri, tidak punya kesaksian riwayat. Itu ceritanya begitu. Kalau nanti ada sholat khusus di Sya'ban, pertanyaan berikutnya, berapa rakaatnya? Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Masih runtut pertanyaannya begitu. Itu yang diperdebatkan oleh ulama. Itu gambarannya. Nah, pendapat yang kedua, tasahud itu adalah 3 faktor atau 4 faktor. Faktor yang pertama adalah tahiyat. Faktor yang kedua adalah syahadat. Faktor yang ketiga adalah sholawat. Kalau tasahud ada salamnya, ditambah 1 faktor namanya doa. Bagi teman-teman yang memahami tasahud itu 3 faktor atau 4 faktor, isyarat tangan itu saat mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah sampai nanti membaca doa, diakhiri dengan apa? Salam. Itu pendapat ulama. Maka nanti kalau ada teman kita kok isyaratnya waktu syahadat, jangan disalahkan gitu loh. Karena dia membawa tasahud itu berarti syahadat. Nah, dalam syahadat ada lafzul jalalah gitu loh. Yang memulai dari tahiyat jangan disalahkan, karena tasahud itu merupakan 3 faktor atau 4 faktor. Ini namanya fikih kira-kira gitu loh. Kecuali kalau ada hadis Rasul mulai tahiyat isyarah, selesai. Rasul itu dikabarkan ketika Rasul tasahud, Rasul itu menandai dengan apa? Isyarah. Itu hadisnya begitu. Kalau ditemukan hadisnya ketika Rasul baca tahiyat, Rasul isyarat, selesai Pak. Selesai, insya Allah ulama sepakat semua. Oh, tasawuf itu terdiri dari 3 sampai 4 unsur. Gimana menurut panjenengan? Ikut pendapat yang pertama atau yang kedua sampean? Mungkin menunggu bagaimana amal Rasul yang tidak bersyarat. Adakah riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah memulai menuliskan? Lah iya Pak, ini ceritanya sahabat cerita kepada kita, bukan hadis qauli Pak. Ketika Rasul tasahud, Rasul itu isyarat jari telunjuk. Ini apa? Cerita dari sahabat. Lah sekarang pertanyaannya, yang dimaksud sahabat tasahud itu apa?
memahami ini namanya wilayah ijtihad gitu. Nah, karena ini wilayah ijtihad, wilayah kiro-kiro, tidak boleh klaim pendapat saya yang paling benar gitu loh. Apalagi sampai menyalahkan pendapat orang lain. Nah, kalau kita temukan sahabat adalah Rasulullah ketika membaca tahiyat isyarat selesai. Nah, wong redaksinya ketika Rasul tasyahud, Rasul itu isyarat. Menurut sampean tasyahud itu artinya apa? Kalau saya kan hubungannya dengan fokus untuk mencapai musuh itu. Karena berdiri kita kan fokus pada satu titik. Pada saat kita melaksanakan tasyahud supaya kita memandang pada satu titik. Di sana kita memulai tasyahud saat tahiyat. Mudah-mudahan itu mempertajam bahwa tasyahud itu mulai dari tahiyat. Itu analisa kok menurut saya bagus gitu. Mestinya dari awal gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau benar sampai dapat 2. Kalau masih keliru dapat berapa? 1. Itu enaknya ijtihad gitu. Ada yang pendapat yang lain? Sepakat dari awal? Loh, sepakat gitu. Ya monggo kalau sepakat. Iya monggo. Panjenengan tadi menyaksikan saya isyaratnya sejak awal atau waktu syahadat? Untung nggak dilihat orang gitu. Karena susah jadi orang pinter itu Pak, dianggap bener terus, repot Pak gitu. Itu betul-betul khusyuk. Kenapa? Bagi teman yang isyaratnya sambil gerak, tolong jangan disalahkan, jangan diperkes, buang dia. Sing salah sampean, konsentrasi sampean ke jarinya orang gitu loh. Mestinya kan konsentrasi kepada jarinya sendiri. Kok jarinya teman diperkes gitu. Mari ngono dinasihati ono kucing ya apa, dicopot ya apa. Untungnya gak ono kucing Pak gitu. Jadi begitu Pak ceritanya. Saya hanya mengingatkan konsekuensi Pak. Bagi teman-teman yang memahami tasyahud itu syahadat, maka isyarat itu waktu syahadat saja. Nanti bacaan setelah syahadat kembali ke asal. Misalnya, faham saya tasyahud ya syahadat, silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kembali lagi Pak. Waktu baca sholawat kembali ke posisi awal. Tapi bagi yang memahami tasyahud itu 3 unsur sejak awal sampai akhir, itu konsekuensinya begitu. Kalau saya paham tasyahud sejak tahiyat, berarti mulai tahiyat saya isyarat sampai nanti akhir membaca salam. Itu konsekuensinya begitu. Tapi teman-teman yang memahami tasyahud itu syahadat, asyhadu alla isyarat, kemudian waktu baca sholawat kembali lagi seperti semula. Itu kira-kira milih pertama atau kedua Pak? Ya monggo silakan, dan tidak perlu menyalahkan yang kedua. Itu cerita yang gitu enak kalau gitu. Nah tadi apa? Bukan hanya asara wa yuharrikuha. Konsepnya
mudah-mudahan bisa diterima. Tapi praktiknya mohon maaf Pak, saya gagal mencari kayak apa gerak-gerakan jarinya Rasulullah, sehingga banyak spekulasi menggerakkannya ke atas ke bawah. Tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatu. Ada yang kiri kanan, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu. Di Masjidil Haram ada yang muter at-tahiyatul mubarak, macam-macam Pak. Jadi konsepnya menggerakkan. Aplikasinya kita gagal mencari yang spesifik dari Rasul. Maka jangan kaget, teman yang menggerakkan pun jenisnya macam-macam. Ada yang ke atas ke bawah, ada yang kiri kanan, ada yang muter. Ini kan semuanya gerak. Kira-kira dari contoh ini yang benar mana Pak? Wallah alam. Ya enggak tahu gitu. Itu sebabnya kenapa buku saya tidak boleh divisualisasikan. Khawatir kalau divisualisasikan, oh ternyata begitu Rasul tasawufnya. Masya Allah, saya yang tanggung jawab. Yang penting konsep menggerakkan, Anda yakin, silakan ngerjakannya pun tergantung kemampuan memahami gerakan itu. Nah, ketika saya coba mengadopsi dari hadis luar, bukan seperti sholat, tadi saya katakan Rasul kalau mendengar atau membaca lafzul jalalah, kesannya itu menggerakkan apa? Jari. Saya coba begini Pak, ini jangan dianggap ini calon Rasul ya, kira-kira at-tahiyatu lillah, gerak. Ketika membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tidak ada lafzul jalalah. Ketika membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kayak apa? Gerak. Wallahu a'lam. Apa begitu ya kira-kira? Ketika membaca lafzul apa? Jalalah. Dan isyarat itu Pak, naturalnya yang gerak Pak. Misalnya ketika Rasul sakit kemudian bertindak jadi imam, Rasul kan memberi isyarat dengan jari telunjuk. Masa gini dong? Mesti entah suruh berdiri, entah suruh duduk. Dengan apa? Menggerakkan apa? Jari. Namanya aja isyarat. Pasti ada unsur geraknya. Gitu loh. Kalau kita berhadapan dengan dua hadis, yang satu cerita Rasul menggerakkan jarinya, yang satu cerita Rasul tidak menggerakkan jarinya. Jadi ada dua hadis Pak yang kontradiksi. Menurut kaidah pola fikir, al-musbit muqaddam alan nafi. Yang menetapkan gerak mestinya dikedepankan daripada yang mengatakan tidak gerak. Menurut nalar macam-macam. Sajane ngono, Rasul itu tidak menggerakkan, tapi karena sakit gemeter gerak. Ini nalar Pak. Itu bagi pendapat yang tidak apa? Menggerakkan. Tapi bagi pendapat yang menggerakkan, dudu ngono bro, sakjane Rasul itu menggerakkan. Apa ono sing cerita enggak menggerakkan, lagi kena asam urat. Gak mari-mari diskusinya lah gitu. Jadi itu ceritanya sampai di antara kesaksian itu fa inna tahrika asaddu minal syaitan. Inda minas syaitan.
minal hadid inda syaitan. Gerakan ini lebih hebat dari tipu dayanya setan dibanding dengan besti. Ketika saya cerita hadis ini di Ala Akbar, kemudian saya didatangi setelah ngaji lagi, Ustaz, saya coba menggerakkan Ustaz. Tiba-tiba ada perasaan duk Ustaz itu. Oh, berarti dia menikmati, Pak. Ngebui setan, duk. Muga-muga setan ini tambah senang. Itulah ceritanya. Jadi kita tidak bisa mengklaim mana yang paling benar, kita hanya bisa membanding-bandingkan. Kalau tidak ada penyakit fanatisme, nggak ada penyakit a priori, insya Allah gampang sekali. Kretek kok yang mantap di situ. Bismillah kita amalkan. Ya Allah, kalau masih keliru tetap kita diajari Allah. Kalau benar pahalanya lebih banyak. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.